Halo anak-anak, selamat datang kembali di ibadah sekolah minggu. Mari dengan semangat dan penuh sukacita kita mengikuti ibadah pada hari ini. Sekarang, langsung ajak kita semua lipat tangan. Tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami masih dapat beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau hadir dan memimpin jalannya ibadah pada hari ini, dari awal hingga akhir, sehingga setiap rangkaiannya dapat membawa kami semakin mengenal dan mengasihi Engkau, juga mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lisa, kamu lagi ngapain, Nak? Mama, aku lagi baca Alkitab nih. Setelah mengikuti perayaan Paskah beberapa minggu yang lalu, aku jadi tambah semangat baca Alkitab setiap hari. Wah, bagus sekali. Selain berisi firman Tuhan, Alkitab juga memberi kita kabar sukacita tentang perbuatan Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Sukacita buat aku, buat kamu. Ada kabar sukacita buat kita semua. Karena besar kasih Allah, Yesus datang ke dunia untuk berkorban di salib bagi orang berdosa. Yesus bangkit dan hidup, Dia menyelamatkanku. Yesus naik ke surga, siapkan tempat buat kita. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Cobaan dan tantangan ku hadapi bersama Tuhan. Ada kabar sukacita buat aku, buat kamu. Ada kabar sukacita buat kita semua. Karena besar kasih Allah, Yesus datang ke dunia untuk berkorban di salib bagi orang berdosa. Yesus bangkit dan hidup, Dia menyelamatkanku. Yesus naik ke surga, siapkan tempat buat kita. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Cobaan dan tantangan ku hadapi bersama Tuhan. La 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 la. La 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 la. Hidupku penuh pengharapan, Dia jamin masa depan. Ma, ini uang persembahanku untuk minggu ini. Titip Mama dulu aja ya.
Boleh. Mama bangga dan bersyukur loh. Kamu ingat dan setia untuk memberi persembahan ke Tuhan melalui gerejanya. Iya, Ma. Aku juga bersyukur setiap hari Tuhan kasih kita berkat dan memelihara kita dengan baik. Teman-temannya di rumah juga ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan dan diberikan jika nanti sudah ibadah kembali di gereja. Atau bisa juga kirim melalui QR Code yang tertera di layar dengan bantuan Papa Mama. Untuk mengiringi persembahan kita, yuk kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Damai yang Dia berikan. Anak-anak, yuk sekarang kita sama-sama bersyukur dan berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami setiap hari. Kami bersyukur Engkau terus memelihara kami melalui Papa, Mama, dan orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan senang dengan persembahan kami ini, sehingga dapat dipakai untuk pelayanan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebentar lagi kami juga ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ma, aku suka deh baca kisah tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Iya, Mama juga. Tetapi selain 4 Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus, kitab-kitab lain yang ada di dalam Alkitab juga menuliskan karya Tuhan yang maha indah dan menakjubkan loh. Oh ya, mulai hari ini aku mau baca semua isi Alkitab dari awal sampai selesai. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran
yang mulia. Ma, barusan Tini video call aku. Dia lagi sedih dan gelisah karena mamanya marah-marah terus di rumah. Memangnya ada apa? Kok bisa marah-marah terus di rumah? Itu loh, kan sekarang kita yang sekolah udah mulai belajar onsite lagi ke sekolah. Terus papanya Tini juga udah kerja lagi ke kantor. Jadi mamanya mulai sibuk buat siapin banyak hal. Siapin sarapan, siapin vitamin, siapin bekal, bangunin anak-anaknya, anterin ke sekolah. Belum lagi, kan adiknya Tini ada 2, terus masih kecil-kecil lagi. Iya juga ya. Apalagi COVID juga masih ada di sekitar kita. Jadi, walaupun sudah divaksin, kalau kita lengah masih bisa tertular ya. Sebagai orang tua, Mama bisa ngerti perasaan mamanya Tini. Karena kita kan harus terus ingatkan anak-anak untuk tetap jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer, atau rajin untuk cuci tangan. Wah, banyak deh yang dipikirkan. Iya mah, apalagi adiknya Tini yang paling kecil kan belum divaksin. Karena belum berumur 6 tahun kan. Iya ya, kebayang deh gimana hebohnya di rumah mereka. Lisa, bagaimana kalau tiap ibadah keluarga, kita doakan juga keluarga Tini. Terus, nanti Mama telepon mamanya Tini deh. Mungkin mamanya perlu teman bicara dan mau didoakan. Sepertinya Papa juga bisa tuh ngobrol sama papanya Tini, supaya bisa bantu menenangkan mamanya. Boleh juga mah. Aku juga deh nanti telepon Tini lagi. Aku juga mau ajak dia berdoa. Rasanya aku juga mau ceritakan firman Tuhan ke Tini. Keluarganya sih Kristen, tapi kata Tini sejak ibadah online, mereka tidak pernah ibadah loh. Bahkan waktu gereja buka ibadah onsite lagi, mereka masih nggak datang ibadah. Kira-kira aku ceritakan bagian firman Tuhan yang mana ya ke Tini nanti? Mama tahu. Yang ini saja, tentang Tuhan Yesus yang mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, masih ingat cerita sekolah minggu beberapa minggu ini? Kita sudah mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Minggu lalu, kita belajar tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju Emmaus. Hari ini, kita akan kembali melihat kisah Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid yang lain. Langsung aja kalian membuka Alkitab dan membacanya dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 dan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Setelah kematian Tuhan Yesus, guru yang dikasihi, para murid sangat sedih, ketakutan, dan khawatir. Mereka mengunci diri di rumah. Mereka bersembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Karena bisa jadi sebagai murid Yesus mereka akan ditangkap. Tapi ketika mereka sedang bersembunyi di dalam rumah, tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah yang dikunci itu dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Wah, para murid sangat kaget. Mereka takut.
ketika melihat dan mendengar Tuhan Yesus yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Mereka kira sedang melihat hantu, tetapi Tuhan Yesus menenangkan mereka. Tuhan Yesus juga menunjukkan bekas luka di tangan, di kaki, dan di lambungnya, supaya para murid percaya bahwa yang mereka lihat adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit. Setelah melihat Tuhan Yesus, para murid masih heran sekaligus senang. Lalu Tuhan Yesus meminta makan dan sungguh-sungguh makan di hadapan mereka. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Adik-adik, ada perkataan Tuhan Yesus yang menarik ketika Dia menampakkan diri kepada para murid. Tuhan Yesus berkata, Damai sejahtera bagi kamu. kenapa ya Tuhan Yesus mengatakan hal itu kepada para murid? Kalimat itu sebenarnya sering digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai salam kepada orang lain. Namun, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada para murid setelah kebangkitannya, Ia sedang ingin mengajarkan hal yang penting kepada mereka. Kalian masih ingat kenapa Tuhan Yesus sampai mau merelakan dirinya untuk berkorban hingga mati di kayu salib? Iya, betul. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya Lose, adik-adik, dan setiap orang yang percaya beroleh janji keselamatan, supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa apa yang Tuhan Yesus pernah janjikan sungguh benar. Bahwa sekarang manusia berdosa dapat datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Itu sebabnya orang yang percaya tidak perlu takut lagi, karena mereka telah diperdamaikan dengan Allah dan memperoleh damai sejahtera karena memiliki jaminan keselamatan. Setelah para murid memperoleh damai sejahtera dan sukacita, karena mereka telah melihat guru yang dikasihnya bangkit, mereka juga dipanggil untuk menjadi saksi loh. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah sekedar peristiwa untuk dirayakan, tetapi juga peristiwa yang perlu diberitakan kepada orang lain. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kabar baik yang sangat menggembirakan dan dibutuhkan oleh semua orang untuk beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Tuhan Yesus memanggil dan mengutus para murid untuk memberitakan kabar baik atau Injil ini. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika mendengar berita yang menggembirakan? Ayo, apa? Nah, tentunya kita ingin segera memberitahukannya kepada orang lain, bukan? Nah, keselamatan dari Tuhan Yesus juga adalah berita yang sangat menggembirakan buat kita manusia berdosa. Oleh karena itu, kita juga harus memberitakannya kepada papa, mama, opa, oma, saudara-saudara, teman-teman, dan siapapun yang kita kenal. Tuhan Yesus juga tahu bahwa ketika murid-murid termasuk kita diutus untuk pergi bersaksi, kita bisa menemukan banyak kesulitan dan tantangan. Kita bisa saja ditentang oleh orang-orang yang tidak percaya kepada berita Injil. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjanjikan penolong
yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun ketika kita bersaksi tentang Injil, akan menguatkan ketika kita menghadapi kesulitan, dan meneguhkan kesaksian kita kepada semua orang yang mendengarkan Injil, supaya orang lain dapat percaya kepada kabar baik yang disampaikan. Adik-adik, dari kisah hari ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan Yesus memberikan kepada para murid dan juga setiap orang yang percaya kepadanya suatu damai sejahtera. Damai sejahtera kita peroleh karena Tuhan Yesus telah bangkit. Melalui karya keselamatan Tuhan Yesus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Dosa membuat manusia melawan Tuhan dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, manusia berdosa, termasuk adik-adik, seharusnya mendapat hukuman dari Tuhan atas dosa-dosa kita. Tetapi, karena kasih karunia-Nya, kita diampuni dan diselamatkan. Bahkan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Berita ini benar-benar membawa damai sejahtera dalam hati kita. Kedua, kita juga memperoleh damai sejahtera karena kita tidak ditinggalkan seorang diri di dunia ini. Tuhan Yesus telah menghadirkan penolong dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Dia akan senantiasa hadir untuk menguatkan kita dikala kita sedih, khawatir, dan takut. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk hidup menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, yang rajin bersaksi kepada orang lain tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Yang ketiga, hari ini kita belajar bahwa orang lain juga perlu mendengar berita Injil atau berita baik tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka perlu mendengar supaya mereka juga memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk menceritakan kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, kalau adik-adik masih takut bercerita kepada orang lain, kalian bisa cerita dulu kepada papa, mama, adik, kakak, atau orang lain yang tinggal bersama kalian. Saya yakin kalian pasti rindu. Mereka juga mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus ketika mendengar kabar baik. Adik-adik juga terus berdoa ya, supaya Roh Kudus menuntun dan memberkati ketika kalian menceritakan kabar baik kepada orang lain, supaya mereka bisa mengerti dan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mengingat ayat hafalan bulan ini. Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Galatia pasal 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, untuk papa mama ada tugas nih. Ajaklah anak untuk terus mendoakan orang lain yang belum mengenal Kristus dan menceritakan Injil kepada mereka di setiap kesempatan yang Tuhan berikan
kepada kita. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini, kalian diminta untuk foto bersama Papa dan Mama sambil memegang buku yang menjadi teka-teki hari ini. Seperti yang kita ketahui, buku yang berisi firman Tuhan ini menceritakan tentang damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan pada kita anak-anaknya. Sebagai murid Kristus, tentu saja kita bersama keluarga juga mau menjadi pembawa damai dan memberitakan Injil keselamatan kepada orang lain. Fotonya langsung dikirimkan ke Lause sebelum jam 5 sore nanti ya. Selamat mengerjakan. Anak-anak, untuk menutup ibadah hari ini, sekali lagi Lause ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada hari ini. Tolong kami untuk dapat mengingat dan melakukan firman-Mu setiap hari. Tolong juga keluarga kami untuk dapat menjadi keluarga yang bersaksi tentang Kristus dan terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.